Hai guys, Jumpa lagi bareng kita berdua istri saya Foni dan suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Nah, kali ini kita mau bahas tentang penggunaan intercom. Intercom itu ya teman-teman tahu ya, untuk berkomunikasi yang bisa dipasang di helm selama kita berkendara. Selama touring, apakah intercom itu penting? Berdasarkan pengalaman kita, penggunaan intercom itu penting banget. Iya, kenapa penting ya? Pertama kan kalau di motor kan kita sama-sama pakai helm. Ya, pakai helm. Jadi kalau mau ngobrol antar kita berdua, itu kan susah nih kalau nggak pakai intercom, kita mesti teriak-teriak yang malah akan mengganggu konsentrasi saya berkendara di jalan. Nah, kalau kita pakai intercom, berbisik pun kita udah cukup kedengeran. Dalam keadaan lagi kencang, bunyi mesin keras dan suara angin kencang pun kita masih bisa ngobrol. Di saat hujan lebat pun kita masih bisa ngobrol. Nah, dengan kita bisa ngobrol, otomatis itu bisa mengurangi rasa ngantuk kita selama perjalanan. Karena kan bosan juga ya kadang kalau kita nemuin jalan yang lurus banget gitu. Ya, benar-benar. Waktu kita lagi jalan panjang gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dilihat juga. Misalnya hutan terus. Iya, betul. Kalau nggak ngobrol, itu kayaknya cepet ngantuk deh. Iya, apalagi kalau udah malam ya. Iya, itu pengaruh banget. Nah, apalagi kalau pengalaman kita kemarin itu ketika udah riding malam, yang terpaksa harus riding malam dan sudah sangat telat. Seperti saat kita di Sumbawa, itu ya, kita... nah Sumbawa itu kan udah telat banget tuh, udah lewat jam 12 malam lah kita ridingnya. Nah, itu saya posisinya udah ngantuk banget. Nah, gimana cara biar saya nggak ngantuk? Ya, komunikasi dengan intercom, nyanyi-nyanyi. Foni nyanyi-nyanyi di belakang biar saya nggak ngantuk, saya fokus. Nah, Foni yang ngoceh terus. Nah, itu sangat ngebantu sih. Dan akhirnya ketika Foni udah capek juga. Udah capek ngobrol, udah capek nyanyi, dia pun akhirnya diem, saya diem. Nah, itu udah ngantuk berat. Makanya waktu itu kita sempat berhenti dulu ngopi di mana gitu, daerah mana saya lupa. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya memang sama-sama nggak bisa lagi, kita memutuskan untuk nginep malam itu. Nah, jadi memang bagi kita berdasarkan pengalaman, intercom itu sangat penting. Sangat penting penggunaannya. Nah, teman-teman, kita juga mau bahas intercom itu sebenarnya ada beberapa macam sih. Jadi kita langsung aja ya mulai ya. Oke. Yang pertama ada yang namanya Bluetooth headset. Bluetooth headset. Jadi Bluetooth headset itu bentuknya sih mirip dengan intercom. Nah, saya ambil contoh aja dulu ya. Nah, jadi Bluetooth headset itu kebanyakan juga mirip, ada alat kayak penerimanya seperti ini, lalu ada speaker dan mic yang bisa dipasang di helm juga seperti ini. Tapi fungsinya hanya bisa dikoneksikan dengan handphone, tidak bisa antar si device-nya. Nah, jadi teman-teman fungsi utamanya itu lebih ke supaya kita kalau nerima telepon itu bisa langsung nggak perlu ngangkat-ngangkat, langsung ngobrol di sini aja. Nah, itu fungsinya lebih seperti itu. Dan kalaupun mau dipakai untuk komunikasi antar bikers, itu bisa, tapi mungkin pakai aplikasi tambahan, misalnya seperti Discord. Nah, itu bisa dipakai ya. Cuman otomatis itu semuanya bergantung pada handphone. Nah, juga ini bisa dipakai kalau misalnya kita Bluetooth headset itu bisa dipakai buat musik. Saya pribadi menganggap mendengarkan musik saat berkendara itu sebenarnya tidak disarankan, ya kan, karena mengganggu konsentrasi. Tapi ketika kita touring jauh kan kadang-kadang kita butuh sesuatu untuk supaya kita nggak cepat bosan, nggak cepat ngantuk. Musik salah satunya ngebantu. Nah, daripada kita pakai headset yang biasa, yang kayak gitu ya, itu kan kabel ya, telinga kita ketutup banget sehingga kita nggak bisa dengar suara-suara dari mungkin suara knalpot, mungkin suara klakson atau gimana-gimana gitu. Nah, kalau pakai ini kan posisinya itu tidak nempel langsung di telinga, tapi agak berjarak karena kita kan nempelnya di helm. Jadi suara sekitar masih bisa kedengaran, jadi masih lebih safety daripada kita menggunakan headset yang dari handphone yang nutupin telinga. Nah, seperti itu. Lalu yang tipe yang kedua? Tipe yang kedua ada yang namanya intercom bikers juga, tapi itu yang menggunakan kabel. Nah, teman-teman mungkin bisa lebih jelas seperti apa itu bisa nonton di video kita, nanti bisa klik di sini atau nanti juga akan kita taruh di kolom deskripsi linknya. Itu teman-teman bisa mengerti seperti apa, tapi itu punya kelemahan adalah hanya khusus untuk antara si pengendara dan pembonceng saja. Lalu juga minusnya ketika turun si pembonceng harus kabelnya sigap cabut, karena kalau enggak akan ketarik-ketarik ke kabelnya. Di kita juga berapa kali kejadian ya. Nah, lalu ya memang
kelemahannya di situ. Mm-mm. Hanya saja itu modelnya juga masih agak nempel masuk di telinga Iya, begitu, jadi persis sama. tidak menempel di helm. Jadi langsung masuk di di sini, telinga. tapi langsung ada mic-nya Mic-nya, juga. bener. Nah, itu memang tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan bikers lain, beda motor, tapi hanya khusus untuk antara pengendara dan pembonceng. Dan ya, kalau hanya untuk komunikasi itu sangat membantu ya, sangat membantu juga. Dan harganya sih jauh lebih murah. Kemarin kita beli hanya di kisaran harga 150 ribuan lah ya, kurang lebih begitu. Pokoknya di bawah 200. Nah, tipe yang ketiga, nah itu adalah yang wireless intercom seperti yang kita punya ini. Ini kebetulan kita beli namanya EJS V6 tipenya. Ini harganya nggak nyampe sejuta. Ada juga tipe-tipe yang seharga segini sih banyak ya. Ada Parani juga, ada EJS ini juga ada beberapa tipe. Ada IT juga mereknya. Teman-teman bisa cek lagi lah. Lalu ada yang lebih mahal. Itu Tektok, ada Sena juga. Nah, itu masing-masing punya kelebihannya juga sih. Nah, kemarin kenapa kita memikirkan beli yang ini yang harganya nggak terlalu mahal, karena kita butuhnya hanya untuk kita berdua saja. Kalau teman-teman ngikutin video kita dari awal kan sebenarnya kita pakai yang kabel itu ya pertamanya. Ya, itu pertama kali kita pakai yang kabel. Di situ sebenarnya perbedaannya jelas banget kenapa kita butuh intercom. Jadi gini, waktu kita pakai dari Padang sampai di Tembesi hari pertama, itu kan kita pakai yang kabel itu. Nah, itu aman-amannya aja sih, fine-fine aja kita pakainya. Tapi sayangnya ketika saya sampai di Muara Tembesi malam itu, saya nggak sengaja ketindih si device-nya itu, kabelnya, pokoknya semuanya ketindih sama saya di tempat tidur. Lalu besoknya waktu kita dari Tembesi ke Palembang, itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Cuman salah satu aja yang berfungsi. Ya, pokoknya kayak saya ngomong nggak kedengeran, tapi Pony ngomong ke saya kedengeran, kayak gitu. Jadi pertama kita pikir baterainya habis, kita sempat ganti baterai, ternyata emang rusak. Akhirnya Palembang ke Lampung itu kita sama sekali tidak pakai intercom. Lampung ke Jakarta pun kita nggak pakai intercom, dan di situ terbukti bahwa memang sangat perlu, karena benar-benar perjalanan tanpa intercom itu bikin kami susah berkomunikasi, harus teriak-teriak, dan saya jadi cepat ngantuk. Padahal jalanannya lumayan nggak terlalu membosankan sih sebenarnya. Pemandangannya indah-indah juga. Ya, dan lagi siang gitu juga. Tapi ya jadinya karena diem, akhirnya lebih banyak diem. Iya. Jadi cepat ngantuk. Lalu akhirnya ketika sampai di Jakarta, kami ke arah Bekasi. Akhirnya kami berdasarkan rekomendasi teman diarahkan ke Jagoan Helm ya, waktu itu ya, Jagoan Helm di Bekasi. Nah, akhirnya kita pilih-pilih beli EJS. EJS-nya juga akhirnya kita beli 2. Ini ya harganya 600-an. 2. Ya, satu. Jadi kita beli 2. Cuman sayang waktu itu ini agak gimana ya nih, teman-teman bisa lihat. Ditunjukin dulu. Ini Nah, ini kan ada lampu merah birunya. Nah, yang ini satu lampu birunya udah mati. Jadi ini waktu kita udah kembali dari Kupang ya, udah mati. Jadi kita belinya buat touring Padang Timur, tapi belum selesai touringnya, yang satu udah rusak. Dan sayangnya ketika kita tanya ke pihak Jagoan Helmnya, ini tidak termasuk garansi dan mereka tidak bisa perbaiki juga. Ya, sayang sih. Sebenarnya tidak mengganggu fungsi, tapi yang pasti ketika ini dalam posisi standby sudah terkoneksi, yang saya punya ini jadi tidak bisa tahu kita, karena lampu biru kan yang tanda hidupnya di sini, tapi di sini jadi nggak nyala, sehingga kita nggak tahu ini posisinya lagi mati atau lagi hidup. Itu aja sih kelemahannya yang saya dapat di sini, kebetulan dari pengalaman kita. Oke, nah ini yang V6. Kelemahan di intercom ini hampir nggak ada, cuman masalahnya adalah ketika kalau kita pakai yang kabel tadi, ketika sudah mau riding lagi kan tinggal colok, langsung connect lagi. Kalau ini kita harus ulang pairing lagi. Setiap misalnya kita udah matiin harus ulang pairing lagi. Terus kalau misalnya Pony ke tembok atau jalan agak jauh, terus koneksinya langsung hilang. Koneksinya putus, balik harus pairing lagi. Tapi ini juga kita berapa kali ya? Ketika pairing itu susah banget ya? Ya, ada beberapa saat jadi susah pairing, jadi malah harus matiin lagi, pairing lagi, matiin lagi, pairing lagi baru bisa kayak gitu. Tapi keunggulannya kalau dibandingkan dengan yang kabel, yang pasti kita ngerasainnya waktu kita belanja di minimarket ya. Ya, betul banget. Jadi ketika kan nggak perlu cabut-cabut lagi tuh. Jadi posisinya saya di parkiran aja,
device-nya tetap berfungsi, tetap on. Iya. Phone masuk ke dalam buat belanja, kita bisa ngobrol. Tanyain, mau beli mau apa nih, minum mau apa?" beli apa gitu. Jadi ini ya Berfungsi itulah lah. plusnya ya dibanding dengan yang kabel tadi. Dan yang pasti kalau misalnya kita touringnya konvoy, ini bisa Connect ke biker dikoneksikan lain ke ya? bikers lain dengan device yang mirip-mirip seperti ini. Dan kalau tadi kita sebut juga kalau ada yang lebih mahal harganya bisa 3 jutaan itu ya kayak Iya. Sena atau Pektok. Yang kita tahu kayak Pektok itu bisa tanpa pairing ulang. Jadi setiap terkoneksi dia otomatis connect lagi. Langsung connect. Oh, satu lagi ini tidak bisa connect dengan handphone dan Google Map intercom berbarengan. Jadi ini bisa connect dengan handphone juga, tapi kalau saya mau connectkan ini dengan handphone, saya tidak bisa connectkan ini dengan device yang lain, dengan pemonceng. Tapi kalau saya mau ngobrol intercomnya, fungsi dengan handphonenya jadi nggak bisa dipakai. Nah, kalau Pektok katanya, kita nggak tahu ya, cuman saya baca-baca aja katanya bisa berbarengan dari handphone, bisa dengar musik atau dengerin Google Map sambil ngobrol dengan bikers lain atau dengan pembonceng. Nah, jadi ya teman-teman bisa sesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Butuhnya apakah memang hanya seperti Cuma kita komunikasi antar antara pengendara dua dan aja. pembonceng, ya mungkin bisa cari yang murah aja kayak Iya. gini, nggak masalah. Tapi kalau misalnya butuhnya konvoy ya Konvoy cari ya yang tadi juga itu ya. ya seperti apa konvoynya juga, karena kan kalau ini masing-masing ada yang batasannya ya, jumlah pengendara Iya. maksimalnya berapa segala macam kayak gitu. Nah, ya balik-balik ada harga, ada kualitas, ada fitur juga. Dan kalaupun misalnya budgetnya terbatas, beli yang kabel yang kayak kita pakai tadi, awal-awal Iya. kita pakai, Itu sebenarnya juga udah cukup bagus sih. banget ya. Karena kita sudah pakai sebelumnya beberapa kali di touring-touring pendek sebelumnya, dan itu fine-fine aja. Iya. Cuman ya karena ketindih mas saya jadi rusak, Iya. makanya kita putuskan beli ini aja. Oke, kayaknya itu soal pemakaian intercom nih, dan semoga bisa menjawab ya teman-teman. Yang pertama, apakah penggunaan intercom itu penting? Ya buat kita penting banget. Lalu kalau tipe-tipenya kan teman-teman sudah tahu, ada yang bisa, kalau misalnya teman-teman hanya riding sendiri, nggak boncengan, selalu solo touring, ya mungkin yang Bluetooth Yang headset Bluetooth itu aja. udah cukup, karena itu hanya koneksi dengan handphone. Tapi kalau memang berboncengan ya beli ini atau mau beli yang mahal sekalian ya juga nggak masalah, disesuaikan dengan budget teman-teman. So kayaknya itu aja video kita kali ini. Oke, so seperti biasa, jangan lupa kalau yang suka dengan video ini silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komen juga. Ya, dan like-nya juga, dan kalau perlu di-share video ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Masih di Ica TV. Bye-bye.